Oh, ini mungkin adalah sepatu terhype tahun ini. Sebelum kita mulai, welcome back to The Sneakers. Oke, guys, kalian sudah tidak perlu lagi gue rasa dikasih tahu nih sepatu apa. Dari boxnya saja sudah terlihat jelas ya. Gila, ini banyak sih yang ingin gue utarakan mengenai si sepatu ini. Of course, ini bisa dibilang salah satu sepatu yang mungkin bukan salah satu ya, mungkin yang paling hype di tahun ini. Karena waduh, Nike bener-bener ngegoreng semua aset yang dia punya untuk dipadu-padankan di satu sepatu yang gue rasa menjadi pinnacle release of the year gitu ya. Bukan shoes of the year, is release of the year mungkin tahun ini. Dan inilah dia yang di tangan gue, Nike Air Jordan 1 Low Travis Scott Fragment Design. Yes, a three-way collaboration yang menurut gue adalah ini sought after banget sih. Sepatu ini seperti sudah gua sangka, seperti sudah gua duga ya, resell akan selangit langsung harganya. Karena teman-teman mungkin tahu Nike Air Jordan Fragment Design yang pertama, yang Jordan 1 High itu bahkan sampai 60 juta lebih ya, karena perpaduan colorway yang gila banget dan karena kolaborasinya dengan salah satu pelopor pop culture fashion Jepang yang sangat ternama, Hiroshi Fujiwara, yang sudah berkolaborasi nggak cuma nama Nike tapi mungkin bahkan ya dia adalah salah satu orang yang memulai kata kolaborasi di dalam struktural Nike secara perusahaan. Karena kolaborasi awalnya sendiri itu adalah bersama Tinker Hatfield, desainer sepatu legendary Nike, dan of course Mark Parker, CEO Nike yang paling ternama atas nama HTM. Jadi zaman itu belum ada collab, tapi Hiroshi Fujiwara ribet amat. Hiroshi Fujiwara udah langsung berkolaborasi dengan Nike, membuat banyak sekali siluet. Dia juga berkolaborasi dengan Converse, dia juga berkolaborasi dengan Moncler, dia juga berkolaborasi dengan Louis Vuitton, dia juga berkolaborasi yang terakhir dengan Maserati. Dan oke, cukup tentang Hiroshi Fujiwara, kita akan buka aja sepatunya. Wow, ini jadi dilapisi oleh plastik wrap seperti ini, plastik box seperti ini. Gue nggak bisa bilang box, ini apa ya, outer. Itulah pokoknya ada logonya Fragment Designer, logo Cactus Jack, logo Nike, dan logo Jordan. Banyak banget. Oke, seperti ini bungkusnya ya. Tuh guys, dalamnya warnanya warna biru khasnya Fragment Design juga, ada logo Nike-nya. Oke, kemudian di sini ada kertas tisu atau selimut atau whatever kalian mau bilangnya apa, pink, yang melambangkan warnanya Travis Scott atau Cactus Jack ya. Ini juga sama warnanya seperti yang ada di Air Jordan 1 Travis Scott. Oke. Sebagaimana teman-teman tahu, Travis Scott juga sekarang menjadi salah satu aset kolaborator Nike yang mendulang hype sekali ya, lewat 270-nya, lewat Jordan 1 Low-nya yang pertama, lewat Air Jordan 1-nya yang gue juga punya ini ya. Mereka in a very very good value gitu. Oke. Dan inilah dia sepatunya, Nike Air Jordan 1 Low Travis Scott Fragment Design. Wow. Jujur, gue sepatu ini ada dua versi, ada yang high, ada yang low. Gue lebih suka yang low ternyata ketimbang yang high. Color blockingnya lebih tepat aja menurut gue ya. Oke guys, dan ini adalah versi sebelah kirinya. Oke, disclaimer. Sebagaimana selalu gue tulis di description box, entah kalian baca atau enggak, bahwa beberapa sepatu yang gue review di sini terkadang bukan punya gue, dan salah satunya adalah ini bukan punya gue. Ini gue dapat pinjaman dari Hot Sauce Sneakers untuk nge-review, dan ini ukurannya di ukuran 6, ukuran cewek 6 atau sekitar 24 cm. Jadi ini bukan ukuran gue. Jadi di video ini nggak akan ada input view-nya, dan gue nggak akan ngapa-ngapain sepatunya. Gue yang akan membahasnya saja. Oke, guys. Jadi ini siluetnya Jordan 1 Low, dia punya leather di sini. Bagus sekali. Gua bukan ahli leather, jadi gua tidak terlalu memahami mengenai nama-namanya. Hanya leather yang di sini gua pegang nih lembut sekali ya. Dia mirip sama yang ada di paling terkenal dengan leather yang paling lembutnya adalah SBB ya. Bretto juga bagus leathernya. Travis Scott Jordan 1 juga bagus leathernya ya. Tapi ini mirip sama itu ya. Dia agak lembut, licin, dan enak aja. Baunya selalu bau khas Jordan ya, entah bau lemnya entah apa gue nggak tahu, tapi itulah bau yang akan lo cium ketika lo mengunboxing sebuah Air Jordan. Oke, dia pakai warna sail di bagian midsole-nya, outsole dia pakai warna biru ya, seperti warna birunya Royal. Dia punya warna hitam ya di sini ya.
toe guardnya ini mirip sama, polanya mirip sama Air Jordan 1 high-nya fragment design yang pertama. Oke, toe boxnya cukup wide di sini. Oke, dia pakai warna sail juga di tali, di tangnya, dan logo Nike Air pada lidahnya juga gitu. Khas Travis Scott, swoosh-nya kebalik. Gua nggak tahu kenapa, apa yang decide untuk melakukan itu, tapi itu jadi salah satu signature dari line Cactus Jack Travis Scott. Sementara di dalamnya adalah logo swoosh yang asli ya. Nah, ini juga adalah ciri khasnya kolaborasinya Fragment Design. Dia ada kayak semacam code lah pokoknya, entah itu tooling code, entah itu production code ya. Pokoknya di sini tulisan juga Travis Hiroshi ya. Liningnya dalamnya berwarna biru. Oke, nggak ada sesuatu yang spesial di insole-nya. Insole-nya cuma bertuliskan Nike Air aja, dan bagian belakangnya sebagaimana selalu di semua sepatu Fragment Design ada logo petirnya dan logo Cactus Jack-nya ya untuk Travis Scott, dan logo Air Jordan di sini. Begitulah sih ya yang bisa gue lihat. Kenapa gue lebih suka yang ini? Color block-nya menurut gue lebih make sense. Dia pakai lace berwarna cream atau sail seperti ini dengan tang berwarna sail, itu padu padannya cocok aja menurut gue, pas gitu, nggak kelebihan, nggak gimana ya, nggak aneh color blocking-nya. Karena yang high gue tuh kurang cocok aja color blocking, entah kenapa gue nggak tahu ya. Itu selera sih basically. Dan nah ini dia, di bagian sebelah kiri disematkan berbagai macam extra lace. 1 warna pink, 2 warna hitam, 3 warna biru. Jadi ada 4 ya, ada warna yang sail seperti ini, biru, pink, dan hitam, saudara-saudari gitu ya. Oke, seperti biasa ya, ini tap aja sih Jordan. Oh ya, ada Fragment Design di tangnya di sini. Jadi kalau kemarin-kemarin kan biasanya Cactus Jack di sini, sekarang Fragment Design di sini. Ini juga sama Fragment Design-nya. Oh, ini Cactus Jack malah kalau sebelah kanan, sebelah kirinya Fragment Design. Details mengenai identity kolaborator itu sangat kuat ya, ditaruh di sepatunya gitu guys. Dan my takes on the shoe adalah, gue yakin rasanya ini nyaman seperti rasa Jordan Low yang lainnya. Gue pernah nge-review Natural Grey, gue yakin rasanya juga seperti itu. Gue nggak bisa input, this is not my size, dan gue menjaga kan sepatunya dalam kondisi brand new, jadi nggak boleh sampai ada creasing or something. Jadi gue nggak akan sedikit pun memasukkan kaki dalam sini ya. Ini menurut gue is a crazy collaboration, tapi in a sense bahwa menurut gue Nike pushing hard dalam memakai aset-aset kolaborator mereka. Dua nama ini adalah dua nama kolaborator yang paling digilai menurut gue dalam sejarah persepatuan Nike. Travis Scott dan Fragment Design diperdebatkan menjadi mega collaboration yang of course ditaruh di satu sepatu yang best sellingnya Nike, Jordan 1, apalagi gitu. It's an auto grill sih menurut gue. Tapi apakah itu menjadi grill buat gue? Gue entah kenapa untuk harga 20-an something, karena FYI ya guys, ini yang low saja di size ini harga resell sudah mencapai kurang lebih di 20 jutaan rupiah lebih, bahkan di angka 25 jutaan lebih gitu ya. Dan itu menurut gua, buat gua sendiri untuk spend ke situ, gua belum sih ya. Mungkin kalau sepatunya gua pengen banget, mungkin kalau harga segitu di Jordan 1 fragment yang pertama gua mau. Tapi kalau di sini gua belum kena, karena tiga kolaborasi ini, Nike, Jordan, kemudian Travis Scott dan Fragment, menurut gua terlalu di compound, terlalu dipaksakan sedikit gitu ya, untuk membuat sepatu yang hype banget gitu ya, gitu kalau gue gitu. Jadi dibandingin dengan mega rilis tahun lalu which is Air Jordan 1 Dior, gue lebih kena ke sana karena there's a way of, ada lah jalur DNA, so tau gue aja lah pokoknya ya. Karena Kim Jones merupakan orang yang bekerja di street fashion sebelum dia jadi ke Dior atau ke Louis Vuitton, jadi ya dia menginfuse dua DNA itu. Tapi kalau ini menurut gue, this is both are two assets of Nike, Fragment Design maupun Travis Scott. Begitu pula juga nanti kolaborasi yang akan muncul juga ya. Fragment Design akan muncul juga dengan Sacai juga akan muncul dengan Kaos ya. Sacai juga akan muncul dengan beberapa kolaborator lainnya seperti Undercover. Jadi three-way menurut gue itu it's a new thing sekarang buat Nike. Good or not itu dilihat dari kalian bagaimana menanggapinya gitu ya. Of course semua perusahaan akan mendrive produknya towards the market, apalagi perusahaan yang segede Nike. Buat sekarang mungkin saya beli sahamnya Nike aja daripada sepatunya gitu ya. It's a way buat gue untuk apresiasi sepatunya, karena gue suka bisnisnya Nike. It's
steadily growing, gue lebih suka untuk membeli sahamnya. Gitu. Oke guys, dan gitu sih sebenarnya bisa gue say dari sepatu ini. It's a good shoe anyway, it's a good collaboration. My cup of tea, maksudnya apakah ini cocok buat gue belum tahu, gue belum menemukan kliknya. Buat sekarang mungkin enggak, dan karena gue tuh biasanya orang yang telat, sukanya baru nanti gitu ya. Setelah itu sepatu gue lihat terus kayak tumbuh perasaannya di dalam diri gue, kayak oke nih bisa ya. Tapi sekarang belum gitu ya, dan mungkin nanti gue akan menyesal nggak ngekop di awal-awal, tapi we'll see gitu ya. Gitu ya dari gue. Thank you Hot Sauce Sneakers yang udah minjemin sepatu ini. Go through to size kalau kalian punya budgetnya dan kalian ingin investasi jauh ke masa depan ya. Gue pengen punya sepatu yang nantinya akan ratusan juta mungkin. Ini adalah sepatu yang tepat buat kalian gitu. Oke guys, itu dari gue Anugrah Aditya. Oke, jangan lupa follow Hot Sauce Sneakers yang providing gue dengan sepatu ini. They have a good collection of shoes dan harganya juga oke banget. Jangan lupa follow gue @aditya_logy for daily fit. Dan gitu aja dari gue ya. Jangan lupa follow gue di TikTok juga @aditya_logy ya. Video-video ringan dan pendek-pendek ada di TikTok semua. Dan gitu ya dari gue. Tinggal menurut kalian di comment box bagaimana sepatu ini. Oke guys, gitu dari gue, dan sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys.